Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran sejarah bersama saya, Lukman Hakim, SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang makna Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah peristiwa bersejarah di Indonesia sebagai bentuk upaya mempersatukan pemuda dan pemudi demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh besar Indonesia Bung Karno pernah mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Lalu, bagaimana dengan latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda? Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi beberapa faktor diantaranya. 1. Politik etis. Diprakarsai oleh Pandepenter dalam trial politiknya, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra Hindia Belanda. 2. Pers. Rakyat pribumi yang telah mendapatkan pendidikan lebih layak mulai menuangkan gagasan mereka melalui pers atau media cetak yang berdampak pada peningkatan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Penerbit-penerbit Bumi Putra mulai bermunculan pada abad 20, seperti Ilmu Tani, Kabar Perniagaan, dan Pawarta Priai. Munculnya media cetak juga melahirkan sejumlah jurnalis seperti R. Tirto Danuja dan Muhammad Yusuf. 3. Munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional dan bangkitnya nasionalisme. Anak-anak, bagaimana proses lahirnya Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda diawali dengan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kongres ini bertujuan untuk membentuk suatu organisasi pemuda tunggal agar dapat mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kongres ini, beberapa tokoh pemuda menjadi pembicara dan menyampaikan gagasannya, antara lain Soemarto berbicara tentang gagasan persatuan Indonesia. Bahadur Johan berbicara tentang kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Nona Adam menyampaikan gagasannya tentang kedudukan kaum wanita. Jakso Dipuro berbicara tentang Rapak Lumuh. Paul Pinontoan berbicara tentang tugas agama di dalam pergerakan nasional. Muhammad Yamin berbicara tentang kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Kongres Pemuda I akhirnya ditutup tanggal 2 Mei 1926 dan menghasilkan beberapa keputusan seperti mengakui cita-cita persatuan serta mendorong menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang digagas oleh Muhammad Yamin. Setelah diadakan Kongres Pemuda I, 2 tahun kemudian diadakan lagi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Bermula dari rapat P3I, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, pada bulan Juni 1928 tentang pembentukan panitia Kongres. Rapat tersebut menghasilkan struktur panitia Kongres. Sugondo Jojo Puspito dipilih sebagai ketua Kongres. Joko Marsait dari Jongjapa sebagai wakil ketua. Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Nenbon sebagai sekretaris. Kongres yang mereka lakukan inilah yang kita kenal dengan Kongres Pemuda II. Pada Kongres Pemuda II, itulah pertama kalinya dikumandangkan lagu Indonesia Raya menggunakan biola ciptaan W.R. Supratman dan menetapkan bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia. Kongres Pemuda II merupakan puncak dari masa pergerakan nasional, sehingga 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda.
Selain menghasilkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Lalu, bagaimana dengan makna Sumpah Pemuda, terutama bagi pelajar masa kini? Kongres Pemuda Indonesia II ini melahirkan sebuah sumpah yang menunjukkan tentang eksistensi negara Indonesia pada saat itu. Bunyi yang terkandung pada Sumpah Pemuda mempunyai makna yang mendalam bagi pemuda dan pemudi dalam mencintai dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Sebetulnya, sebutan Sumpah Pemuda tidak dibahas dalam jalannya Kongres Pemuda II itu sendiri, tetapi diberikan setelah kongres tersebut selesai. Kehadiran Sumpah Pemuda merupakan titik awal sejarah kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Sumpah Pemuda memberikan makna yang mendalam bagi para pelajar di Indonesia. Adapun makna Sumpah Pemuda bagi pelajar adalah sebagai berikut. 1. Memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia. 2. Memberikan semangat untuk berjuang. 3. Memberikan makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati. 4. Memberikan penekanan untuk bangga menjadi bagian dari Indonesia. 5. Memberikan penekanan untuk mencintai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir, mengajak untuk bersama-sama dalam menjaga keutuhan NKRI. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah lahirnya Sumpah Pemuda dan mengenai makna Sumpah Pemuda bagi kalangan pelajar masa kini. Alangkah baiknya jika pelajar memaknai Sumpah Pemuda dengan segenap hatinya agar pelajar merasa bangga dan cinta terhadap bangsa Indonesia, bukan sebagai bangsa lain. Selamat memaknai Sumpah Pemuda dalam kehidupan. Demikianlah video pembelajaran sejarah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada materi sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.